wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikendita Duyanti. Saya mahasiswi dari program studi manajemen UTA 45 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa studi kasus pada perusahaan yang mengalami krisis dan isu publik. Profil perusahaan. PTN merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam pemasokan air bersih di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Sebagian besar masyarakat Manado memakai dan membeli air bersih di perusahaan PTN. Sampai saat ini, perusahaan tersebut merupakan satu-satunya pabrik yang memasok air bersih di Kota Manado. Studi kasus, analisa kasus. Pengoperasian perusahaan air PTN banyak dihadapi dengan berbagai dan beragam kendala, mulai dari air yang keruh, yang sulit untuk diolah, pompa rusak, cuaca ekstrim, dan kebocoran pipa. Hal-hal tersebut mengakibatkan pengoperasian air bersih ini terganggu sehingga kebutuhan akan air bersih masyarakat Kelurahan Mahakeret Barat seringkali tidak dipenuhi oleh PTN, yang dimana ketika masyarakat ingin mengakses air bersih yang telah dikenakan biaya per bulan, tapi penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maupun dengan tanggungan biaya yang dikenakan. Selanjutnya yaitu komplain atau keluhan. Komplain atau keluhan merupakan bentuk komunikasi yang di dalamnya terdapat informasi tentang ketidaksesuaian yang dirasakan pihak yang menerima sebuah jasa atau produk. Keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat Kelurahan Mahakeret Barat ke PTN ini merupakan sebuah krisis bagi perusahaan terkait yang dimana krisis perusahaan merupakan peristiwa yang mengarah pada situasi tidak stabil dan mengkhawatirkan yang dapat mempengaruhi instansi atau perusahaan. Program kerja PR. Yang pertama yaitu fact-finding atau pencarian fakta. Pada tahapan ini dilakukan penemuan fakta di lapangan atau hal-hal yang berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi publik dengan kebijaksanaan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Menurut saya, PTN sangat mengetahui semua keluhan dari masyarakat mengenai air mati atau tidak jalan. Keluhan-keluhan ini dapat dengan gampang diketahui oleh PTN karena masyarakat sangat aktif dalam memberikan pendapat ataupun keluhan mereka dalam berbagai media seperti menelepon ke nomor hotline, memberikan keluhan lewat media sosial, dan secara langsung memberitahukan keluhan-keluhan mereka kepada para pegawai PTN. Berdasarkan analisis saya, proses fact-finding dari PTN menggunakan teknik pencarian fakta berupa interview, yaitu wawancara, dan dokumen sampling, yaitu pengambilan dokumen. Program kerja PR yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Sebagai PR, saya akan turun langsung ke lapangan. Lalu, saya akan mengecek hal-hal yang didapati kemudian dilaporkan kembali pada perusahaan. Ketika laporan diterima, saya sebagai PR bertugas untuk merumusi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam penanganan. Dan sebagai PR PTN, saya akan memberikan respon atau statement official mengenai hal-hal yang dikeluhkan. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan proses planning di atas adalah strategi komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Program kerja PR yang ketiga yaitu action dan communication atau pelaksanaan dan komunikasi. Pelaksanaan penyampaian respon atau statement dari pihak PTN menggunakan media surat kabar. Saat ini PTN bekerja sama dengan beberapa koran di Manado, yaitu Tribun Manado, Komentar, dan Manado Post, sehingga penyebaran informasi ofisial dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan proses action dan communication di atas adalah strategi komunikasi dengan teknik informatif dengan menggunakan media. Media yang digunakan seperti media surat kabar dan media sosial. Dan program kerja PR yang terakhir yaitu evaluating atau evaluasi. Tahapan evaluasi ini merupakan tahapan penilaian hasil dari riset awal hingga perencanaan program, serta keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi yang digunakan. Tahapan ini dikatakan sebagai tahap penafsiran hasil kerja. Hasil evaluasi PTN dapat dilihat dari berkurangnya keluhan masyarakat terhadap PTN. Biasanya, keluhan yang PTN terima per hari bisa mencapai 20 sampai dengan 25 orang secara langsung maupun di media sosial. Jadi, kalau keluhan yang diterima per hari tidak melebihi 15 orang, berarti fact-finding, planning,
action dan communication, serta evaluating berhasil. Dan penjelasan dari saya mengenai analisa studi kasus pada perusahaan yang mengalami krisis dan isu publik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.